Para pembelajar, kita berjumpa kembali pada pertemuan berikut ini. Kita akan mempelajari topik menjaga keutuhan lingkungan ciptaan Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon berkatilah kami agar kami bisa mempelajari topik ini dengan baik sehingga membuat kami semakin mencintai lingkungan sebagai perwujudan iman kami demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar yang terkasih, saya mengajak kalian untuk melakukan satu perbuatan baik, yaitu subscribe video ini, share kepada teman-teman, klik lonceng notifikasi, serta berilah komentar, baik itu pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan. Menjaga keutuhan lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini, alam yang indah dan mempesona. Yang di sebelah kiri itu adalah gambar panorama di Raja Ampat. Keadaan laut yang sangat bersih, yang sangat indah. Nah, di gambar sebelah kanan itu adalah kali yang juga bersih di tengah-tengah kota. Keadaan alam yang indah, yang mempesona, yang mencerminkan karya agung Allah. Melihat gambar ini, mata kita merasakan keindahan, batin kita merasa nyaman, pikiran kita terinspirasi, dan kita pun merasa bahagia. Berbeda dengan gambar yang berikut ini. Kita perhatikan, Anda perhatikan di sebelah kiri itu saluran sungai hampir tersumbat. Air tidak mengalir lagi karena begitu banyak sampah. Perilaku buruk masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, bahkan di aliran sungai. Dan di sebelah kanan itu adalah kondisi tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Keadaan yang sangat amat memprihatinkan. Dan jika hal ini tidak segera diatasi secara bersama-sama, keadaan masyarakat, kehidupan masyarakat, kualitas hidup tentu akan sangat buruk. Nah, Bapak menampilkan satu gambar, yaitu Navicula. Navicula membuat film dokumenter judulnya Pulau Plastik. Dan film ini sangat fenomenal jika anak-anak men-searching di internet, mengetik Navicula, Anda bisa menemukan informasi yang sangat inspiratif yang dilakukan oleh Navicula ini. Navicula ini terinspirasi dengan keadaan di sekitarnya, di sekitar kita yang begitu banyak sampah. Laut dicemari dengan kotoran sampah plastik. Nah, karena itu dia membuat sebuah film yang mengangkat isu soal dampak buruk plastik terhadap lingkungan hidup. Melalui musik dan film, Robby Navicula ini berkampanye untuk keutuhan, pelestarian, dan penyelamatan bumi. Dan gerakan ini membuat Robby Navicula menjadi perhatian dunia dan makin luas jaringannya serta dukungan kepada Robby Navicula. Dan inilah salah satu bentuk perwujudan iman yang sangat universal. Apapun agama kita, agama Anda, penghargaan, penghormatan terhadap lingkungan menjadi sebuah perwujudan iman. Dan ini luar biasa. Harus menjadi perhatian kita semua dan harus menjadi sebuah ungkapan perwujudan iman, apapun agama Anda. Terlebih kita dalam hal ini nanti kita akan lihat mempunyai dasar ajaran kitab suci yang sangat kuat penghargaan terhadap lingkungan itu. Anak-anak, kalau kita melihat kisah penciptaan, ya Allah menciptakan alam semesta, flora, fauna, tanah, air, udara, manusia itu saling keterkaitan. Semua itu diberkati oleh Allah sehingga menjadi baik adanya. Itu Kejadian
1 ayat 31. Dan ada istilah rantai kehidupan, saling terhubung antara satu dengan yang lain. Ketika satu tidak seimbang, maka yang lain pun akan terganggu. Misalnya, ketika satu bagian rusak, katakanlah air menjadi kotor, maka bagian lain akan menderita. Bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa binatang, dan lain-lain akan terganggu. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa coronavirus 19 ini disebabkan karena alam tidak seimbang lagi. Binatang-binatang telah dikonsumsi manusia. Berakibat pada munculnya virus ini, maka ada gerakan agar manusia menghargai binatang sebagaimana menghargai manusia. Nah, gerakan itu semakin luas, semakin banyak, agar apa? Manusia menghargai alam semesta, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Kita lihat, ada tanah dan tumbuhan atau flora. Kalau yang di sebelah kiri itu, kalau tanah yang subur, maka tumbuhan pun akan tumbuh dengan subur. Sebaliknya di sebelah kanan itu, kalau tanah itu dipenuhi dengan sampah, dengan kotoran tercemar, maka akan menjadi tanah yang tandus, dan manusia menjadi sangat menderita. Sebuah keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Antara flora, fauna, udara, air, tanah, dengan kehidupan manusia. Bagaimana ajaran kitab suci mengenai alam semesta dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 24 kisah penciptaan. Anak-anak bisa membaca secara pelan-pelan. Di situ kita akan menemukan Allah menciptakan alam semesta, langit, cakrawala, siang, malam, air, daratan, tumbuh-tumbuhan, binatang laut, binatang udara, binatang darat. Semuanya itu diciptakan oleh Allah baik dan diberkati. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia yang serupa dengan gambar Allah dan baik dan mulia. Karena itu maka sifat manusia seharusnya mempunyai sifat seperti Allah, sifat mencipta, memelihara, bukan merusak. Dan alam semesta diberikan kepada manusia untuk diapakan? Dipelihara. Manusia harus memelihara alam semesta ini sebagai wujud melakukan perintah Allah, sebagai perwujudan iman. Konkretnya, mengurangi penggunaan plastik, tidak asal beli barang, melakukan daur ulang, hemat air, hemat listrik, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kita mengimani ciptaan Allah sebagai pencipta. Ajaran gereja tentang pelestarian lingkungan hidup kita bisa temukan di dalam kompendium ajaran gereja nomor 466 dan 467. Dikatakan kurang lebih seperti berikut ini. Kepedulian terhadap lingkungan hidup adalah sebuah kewajiban bersama dan universal untuk menghormati harta milik bersama. Jadi lingkungan hidup ini adalah harta milik bersama yang menjadi kewajiban kita bersama untuk menghormati, memelihara. Karena itu maka kewajiban melestarikan lingkungan hidup yang sehat itu sesungguhnya untuk generasi kita ke depan. Karena itu orang yang merusak alam itu adalah orang yang egois, karena kodrat manusia sesungguhnya harus memikirkan orang lain, generasi berikutnya. Karena kita pun mewarisi alam ini dari generasi sebelumnya dalam kondisi baik. Maka anak-anak sikap yang dibutuhkan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup adalah pertobatan ekologis. Yang dimaksud pertobatan ekologis itu sifat sikap yang selalu melestarikan lingkungan hidup. Menjaga lingkungan bersih termasuk menghormati binatang sebagai ciptaan Tuhan yang juga memiliki jiwa kehidupan yang harus kita kita pelihara, kita cintai, bukan dibunuh, bukan dikonsumsi. Nah itu. Dan terakhir kita bisa membuat refleksi, buatlah tindakan-tindakan yang menunjukkan Anda itu melestarikan lingkungan, menghargai lingkungan hidup, bumi, bisa binatang. Dan silahkan refleksi Anda buat dalam format video yang berdurasi tidak lebih dari 3 menit. Itu saja anak-anak, mari kita tutup pertemuan ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Anda sekalian selalu diberkati Tuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan.